Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Sebelumnya, saya Septian Aditya, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 27 dengan NDH 36. Masuk pada bagian pertama, yaitu tahapan penyelesaian isu, yang dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Praanalisis. Pada tahap ini adalah tahap memunculkan isu-isu yang ada yang sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, menepis isu. Pada tahap ini kita menentukan isu prioritas dari beberapa isu yang ada menggunakan metode USG. Metode USG adalah analisis urgency atau kegawatan, seriousness atau keseriusan, dan growth atau perkembangan. Mendalami dan menganalisis isu. Pada tahap ini digunakan diagram fishbone untuk menentukan penyebab dari isu yang ada. Yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Pada tahap ini kita menentukan alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan isu. Masuk ke praanalisis. Dari beberapa tugas pokok terdapat isu-isu yang berkaitan. Pertama, mengumpulkan bahan-bahan pendataan para pelaku industri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Isunya, database industri belum sepenuhnya terupdate. Yang kedua, melakukan survei atas permohonan izin usaha industri. Isunya adalah keterbatasan jumlah aparatur membuat proses survei cenderung lambat. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan menengah dan besar. Terdapat isu kesulitan mendapat akses pendataan, terutama pada industri besar. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu menepis isu. Dari isu-isu yang didapatkan dari sebelumnya, dilakukan pendekatan menggunakan metode USG. Dari hasilnya, atas dasar isu di atas, maka isu yang merupakan prioritas adalah isu pertama, yaitu database industri belum sepenuhnya terupdate. Tahap berikutnya adalah menggunakan diagram fishbone untuk menemukan sumber masalah dari permasalahan database industri yang belum update. Yang pertama dari sisi manusia, yaitu pelaku usaha kurang mengerti untuk input data secara akurat. Dari segi sistem, data yang diupload oleh pelaku usaha dalam sistem tidak diisi dengan lengkap. Lalu, dari segi metode, pendataan agak lambat karena masih lebih banyak menggunakan cara konvensional atau manual. Setelah melakukan analisis dengan diagram fishbone, maka tahap selanjutnya adalah melakukan rekomendasi alternatif dalam penyelesaian isu. Untuk permasalahan pelaku usaha kurang mengerti untuk input data secara akurat, maka didapatkan alternatif penyelesaiannya perlu diadakan sosialisasi dan pemahaman kepada pelaku usaha untuk menginput data usaha ke dalam sistem secara tepat dan akurat. Dan hasil yang diharapkan adalah pelaku usaha memahami pentingnya kelengkapan dan keakuratan data yang diberikan. Lalu yang kedua, pendataan agak lambat karena masih lebih banyak menggunakan cara konvensional. Untuk alternatifnya adalah menyelaraskan pendataan secara konvensional dibarengi dengan pengambilan data dari sistem perizinan industri seperti halnya OSS RBA maupun SINAS. Dan hasil yang diharapkan adalah data dapat didapatkan lebih optimal dengan perpaduan dua metode tersebut. Lalu untuk yang ketiga, data yang diupload PU dalam sistem tidak diisi dengan lengkap. Alternatif penyelesaiannya memberikan bimbingan dan pemahaman kepada pelaku usaha untuk memberikan data yang lengkap dan akurat setiap pengisian ke sistem seperti OSS maupun SINAS. Hasil yang diharapkan adalah data yang diberikan tepat dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan. Sekian untuk pemaparan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.